Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk menyingkat waktu, kita langsung sama pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu Saudara. Oke, sampai pagi ini kita tangkap sama-sama pesan Tuhan, yaitu jangan menutup dan mengeraskan hati. Wow. Kita tahu bahwa hati kita adalah kunci daripada kehidupan, ya. Maka ada firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, di sini dikatakan pesannya jangan menutup dan mengeraskan hati. Menutup dan mengeraskan hati kita sesungguhnya hanya akan merugikan kita sendiri, karena Tuhan banyak menyampaikan segala sesuatu melalui inner man kita, yaitu hati kita. Oke, saya mau ajak kita buka Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Ini Mazmur 95 hanya ada 11 ayat. Tetapi nanti di bagian dalam kita akan membahasnya secara penggalan demi penggalan sehingga kita dapat mengerti. Oke, saya mau ajak kita baca 2 ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat judul perikop dari Mazmur 95 itu hormatilah Tuhan dan taatilah Tuhan, di mana isinya mengajak umat Tuhan untuk datang sama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersatu hati memuliakan sebab Dia dahsyat. Ya, jadi Mazmur 95 ini digubah oleh pemazmur sebagai ajakan kepada kita semua, ya, kepada orang percaya, kepada umat Tuhan untuk beribadah, disertai dengan rasa hormat dan hati yang taat. Nah, Mazmur ini sekaligus juga memberikan suatu pengajaran agar umat Tuhan belajar sesuatu dari nenek moyang, yaitu bangsa Israel ketika masa di padang gurun. Ada banyak tingkah laku yang mereka perbuat di hadapan Tuhan yang mengesalkan hati Tuhan, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar itu di bagian yang mana. Jadi di dalam Mazmur ini Tuhan mau kita yuk datang sama Tuhan. Dan di situ diberikan kenapa harus datang sama Tuhan, kenapa harus menghormati Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau cermati Bapak Ibu Saudara, ini kita juga membiasakan waktu kita membaca Alkitab. Nah, kita melihat di situ suka ada penggalan demi penggalan kalau kita perhatikan meskipun nggak nampak, ya. Saya menangkap ada minimal 3 penggalan dalam Mazmur 95. Penggalan yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5. Ini berbicara tentang apa? Bicara tentang pemazmur memotivasi kita, umat Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan, nah di situ di ayat 2, 3, 4, 5 di situ disebabkan kenapa kita harus hormat sama Dia, kenapa kita harus mengagumi Dia. Di situ ada alasannya, 2, 3, 4, 5. Ya, kita bisa baca sendiri. Misalnya gini, ya, sambil nanti di bagian layar satu persatu sambil, tapi saya nggak bacakan satu persatu, tapi di situ dimunculkan, ya, kayak misalnya ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Allah yang besar mengatasi segala Allah. Wah, jadi ini alasan-alasannya. 2, 3, 4, 5 itu alasan kenapa kita harus hormat sama Dia, kenapa kita harus datang kepada Dia, karena Dia terlalu dahsyat. Yang percaya katakan amin. Dia begitu luar biasa. Nggak ada Allah manapun yang sanggup menghadapinya. Dan nggak ada Allah lain yang layak dipanggil Allah selain Dia yang kita sembah. Jadi kemahakuasaannya nggak terbatas dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan apapun. Nah, penggalan kedua adalah ayat 6 dan 7. Sama sih judulnya ayat 6. Tetap diajak sujud menyembah. Tetapi yang penggalan pertama diajak sujud dan menyembah karena kedahsyatannya. Bagian yang kedua, penggalannya kenapa diajak sujud dan menyembah? Karena relasi. Misalnya ayat 6, kita berlutut di hadapannya kepada Tuhan yang menjadikan kita. Karena relasi, karena Dia pencipta kita dan kita hasil ciptaannya. Tapi gak cuma sampai di situ soal tentang hasil ciptaan aja, tetapi di ayat yang ke-7, Dia bilang, Dia gembala dan kita dombanya. Ada satu relasi yang lebih dekat lagi. Itulah alasan kenapa kita mesti datang sama Dia. Kenapa alasan kita mesti sujud menyembah kepada Dia. Karena kita adalah domba tuntunannya. Domba nggak jalan sendiri. Nanti dijelaskan di bagian dalam.
Nah, penggalan yang ketiga ayat 8 sampai 11, di situ Tuhan mau kita, di situ pemazmur mengajak kita untuk belajar. Jangan kayak nenek moyang kalian di Israel sana. Pada masa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka seringkali mengeraskan hati mereka. Dan akibatnya mereka nggak terima apa-apa. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 40 hari. Yang seharusnya cuma singkat sampai ke tanah perjanjian. Di 40 hari itu masa pengintaian, tetapi akhirnya menjadi 40 tahun. Dan 40 tahun juga akhirnya mereka nggak masuk juga gitu. Jadi ketika mereka mengeraskan hati mereka, dampaknya fatal. Dan pemazmur mengajak, Tuhan lewat pemazmur mengajak umat Tuhan untuk belajar sesuatu. Gak ada gunanya mengeraskan hati. Itu hanya akan merugikan umat Tuhan aja. Tuhan gak pernah rugi kok. Ya, oke. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Seperti sebagian besar bangsa Israel pada masa itu, di mana mereka akhirnya gagal memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, setelah diawali dengan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan dan melontarkan berbagai sungut-sungut. Demikian pesan ini disampaikan Tuhan kepada kita agar kita jangan melakukan hal yang sama gitu. Jangan menutup diri dan jangan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan. Nanti di bagian dalam kita akan belajar yang dimaksud mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan kayak gimana sih. Rasanya aku terhadap perkataan Tuhan aku terima-terima aja. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa orang yang mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan. Bangsa Israel telah membuktikan bahwa mereka mengeraskan hati. Mayoritas daripada mereka telah mengeraskan hati sama Tuhan. Mereka nggak menyadari bahwa mereka ada saat itu karena hasil perkataan Tuhan. Mereka sudah sampaikan di sebuah tempat yang bernama Rafidim yang kelak dinamai Masa dan Meriba. Itu kan udah lewat sebuah perjalanan. Lewat sebuah peristiwa dahsyat. Waktu mereka berseru-seru sama Tuhan, Tuhan ngutus Musa, Musa diutus kepada Firaun, dan singkat cerita mereka keluar dari Mesir. Itu hasil apa? Itu hasil perkataan Tuhan. Ketika mereka berjalan di depan ada tiang awan, tiang api. Kalau malam jadi tiang api, kalau siang tiang awan. Itu hasil perkataan Tuhan, itu Tuhan. Tapi begitu sampai di sebuah tempat yang bernama Masa dan Meriba. Di situ memang belum ada air kering. Tapi yang muncul kemudian adalah perkataan sungut-sungut kemarahan dan mereka mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan. Nanti di bagian dalam akan dijelaskan lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan hanya bangsa Israel yang telah mereka alami. Terlalu banyak pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, katakan amin. Seharusnya kita mengenali dan seharusnya itu membuat kita terkagum-kagum. Dan seharusnya membuat kita nggak pernah ragu sama Tuhan. Kalau kita hari ini ada hasil perkataan Tuhan yang dahsyat. Oke, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan? Beberapa di antaranya ya. Yang pertama gini, ketika seseorang sudah kehilangan kekaguman sama perbuatan Tuhan. Kenapa mereka mengeraskan hati? Kenapa mereka kembali mencobai Tuhan? Karena gini, mereka udah kehilangan kekaguman. Dan saya pernah ceritakan, itu sepanjang perjalanan itu tiang awan, tiang api. Pada saat mereka ragu sama Tuhan, itu tiang awan itu lagi nyala, lagi tampak banget gitu. Saking tiap harinya ngelihat tiang awan, tiang api sampai jadi biasa. Sampai kehilangan kekaguman sama Tuhan. Padahal kalau kita sadari hari ini, janji penyertaan Tuhan itu nggak pernah Tuhan lalaikan. Jangan sampai kehilangan kekaguman. Ya, kita buka Mazmur 95 ayat 8 dan 9. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Ayat 9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Di sini kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk lagi-lagi merendahkan hati kita ya, untuk dengar suara Tuhan. Apa yang kita dengar pagi ini adalah pesan Tuhan. Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita. Tuhan menyampaikan perkataannya. Oleh sebab itu jangan keraskan hati kita. Ya, sama-sama kita belajar tangkap apa yang jadi maksud Tuhan. Jangan sampai gini, jangan sampai hati kita dibiasakan tegar gitu ya. Oh, ini bukan buat gua.
Aku nggak gitu ya. Jadi mental terus gitu setiap perkataan Tuhan. Oke, selama perjalanan di padang gurun bangsa Israel, ya udah saya jelaskan ini. Harus singgah di sebuah tempat. Di situ dikatakan dari tempat ke tempat, dari persinggahan kepada persinggahan, dan singkat cerita sampailah di wilayah yang bernama Rafidim itu. Nah di situ begitu sampai Rafidim, nggak ada air gitu. Padahal mereka haus gitu. Padahal gini, Musa kan nggak budek. Musa, kami haus gitu. Musa juga akan bilang, sama aku juga haus gitu. Tapi mereka, mana Tuhan gitu ya. Mana perbuatannya yang ajaib. Tuhan bilang mereka kembali mencobai Tuhan. Bagaimana dengan ternak-ternak kami? Mengapa kami engkau bawa ke sini untuk mati? Padahal di Mesir kami bisa makan dan bisa minum. Rasanya kalau dengar perkataan itu rasanya mau disambelin tuh mulut ya Bapak Ibu Saudara. Tapi memang itu tabiatnya. Selalu nggak percaya bahwa Tuhan udah bawa mereka sejauh itu. Di tengah penyertaan yang dahsyat. Ya lanjut ya. Jadi pertolongan dan kebaikan Tuhan itu senantiasa menyertai bangsa Israel. Namun mereka nggak pernah berhenti mengeluh, nggak pernah berhenti bersungut-sungut. Saya nggak tahu apakah di masa kini, ketika Tuhan berkata penyertaannya nggak pernah lalai. Tapi yang muncul, apakah masih ada sungut-sungut? Masih ada menyalahkan, masih ada kekhawatiran. Ya. Juga saat mereka tiba di masa Meribah, di situ dikatakan berikan kami air. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan mulai menyalahkan Tuhan dan mulai menyalahkan Musa. Ini gayanya mereka selalu gitu ya. Kemudian Musa datang kepada Tuhan. Nah ini kan yang luar biasa. Sebenarnya gini, Musa kami perlu air. Oke. Tuhan, bukan hanya mereka, aku juga perlu air. Dan kemudian Tuhan jawab. Pakai tongkatmu itu, getoklah itu gunung batu, bukit batu, batu karang itu. Dan apa yang terjadi? Waktu Musa melakukan. Perkataan Tuhan kan gak pernah bohong. Waktu Musa mendekatkan tongkatnya dan mengetokkannya kepada batu karang itu, keluarlah air dan mereka minum sepuas-puasnya. Ternak mereka mendapat air. Sebetulnya sesimpel itu. Tapi yang belum apa-apa mereka sudah bersungut-sungut. Mereka sudah mengeraskan hati. Jadi apa yang disebut mengeraskan hati? Ketika seseorang sebetulnya sering diperlihatkan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi seringkali nggak kelihatan. Ya. Jadi mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan adalah ketika seseorang nggak lagi menyadari pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Sehingga yang ada hanyalah menyesali keadaan. Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini? Padahal Tuhan lagi membawa bangsa Israel. Padahal Tuhan saat ini sedang membawa kita ke sebuah tujuan yang luar biasa. Jangan sampai mengeraskan hati dengan gak melihat semuanya itu. Yang ada hanyalah mana Tuhan, mana Tuhan. Nah menurut ayat 9 ya, kita munculin ayat 9. Di situ dikatakan bahwa nenek moyang mereka dulu di masa silam berani menguji. Jadi si pemasuk bilang jangan kayak nenek moyang bangsa Israel. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Sebetulnya gini, buat apa lagi mencobai dan menguji Tuhan? Dia sudah teruji, katakan amin. Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita. Dahsyat, gak perlu diuji lagi. Yang menguji dan mencobai kan hanya iblis kan. Kalau engkau anak Allah, bikin batu ini jadi roti. Gak didengar tuh sama Tuhan. Dengar ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dalam bangsa Israel melakukan hal yang sama. Mereka mencobai, dia menguji Tuhan. Padahal dia sudah sangat teruji. Kalau mereka ada hari itu, di titik itu hasil perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi apalah artinya cuma ngeluarin air buat ngisi kehausan mereka. Mereka udah keluar dari perbudakan Mesir 430 tahun. Itu kan mereka udah nggak lihat yang dahsyat-dahsyat itu. Mereka udah nggak nyadari itu. Ya. Jadi mereka nggak ngerti maksud bimbingan Tuhan. Sehingga Tuhan bereaksi kan. Maka mereka yang gak percaya, mereka gak akan masuk ke tempat perhentian. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, dampak yang terjadi akibat tidak mempercayai kehebatan Tuhan atau disebut mengeraskan hati. Yang pertama, mereka gak masuk ke tujuan Tuhan.
Padahal Tuhan sudah merancangkan perkara-perkara yang luar biasa. Membawa bangsa Israel ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Jadi ini berbicara tidak sampainya, tidak tergenapinya apa yang sebetulnya Tuhan udah janjikan buat mereka. Ya. Yang kedua, dampak yang terjadi akibat tidak mempercayai kehebatan Tuhan, kehilangan arah. Berbalik dari hal yang seharusnya mereka lakukan. Kalau kita pernah ingat dulu, saya pernah menyampaikan tentang Mazmur 78 bahwa betapa bangsa Israel atau umat Tuhan harus menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Senantiasa bukan hanya kepada sesama anggota keluarga, di situ dikatakan ceritakan pula kepada generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, anak cucu kita enggak kehilangan kekaguman sama Tuhan. Karena gini, ketika bangsa Israel sudah tidak lagi menceritakan kedahsyatan Tuhan, udah enggak menceritakan lagi kepada anak-anaknya, udah enggak menceritakan lagi kepada keturunannya, yang terjadi adalah apa? Bangsa Efraim, di situ dikatakan Mazmur 78 ayat 9. Akibatnya, pada saat mereka bertempur, mereka adalah pemanah-pemanah, ya pernah ingat ya, mereka adalah pemanah-pemanah yang handal. Jadi masing-masing suku punya kelebihan. Ketika suku Efraim, ahli-ahli panah itu, pada saat hari pertempuran, mereka berbalik arah. Apa sih maksudnya berbalik arah? Kehilangan rasa. Aduh, ngapain ya aku di sini ya? Pulang gitu ya. Jadi kata berbalik di sini artinya gini, meninggalkan tempat yang seharusnya mereka ada. Berbalik arah, arti yang selanjutnya adalah menarik ini, menariknya gini. Berbalik arah seharusnya gini, ini kan semua lagi ngadap ke depan. Nah, seharusnya si pemanah itu di tengah bersama pasukan-pasukannya, dia harus mengarahkan panahnya ke sana. Tapi berbalik arah, sehingga gini. Dia mau mana siapa? Jadi ketika kita nggak menceritakan lagi hal-hal yang dahsyat tentang Tuhan kepada generasi-generasi selanjutnya, suatu hari dia akan memanah balik kita. Suatu hari akan kurang ajar. Karena udah nggak pernah dengar lagi tentang kekaguman Tuhan dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya adalah tugas kita menceritakan betapa Tuhan ajaib, perbuatannya dahsyat. Dan bukan cerita tentang masa lalu bangsa Israel aja nggak salah tentang itu. Tapi bukankah penyertaan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan menyertai kita kalau kita sadari. Dan itu adalah menjadi bahan pembicaraan kita betapa Tuhan nyata dan dahsyat perbuatan. Sehingga keluarga gak pernah kehilangan kekaguman akan Tuhan. Itulah sebabnya mereka memuliakan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Wow, dahsyat. Kemudian, apa yang terjadi ketika hati keras, ketika udah gak melihat lagi kedahsyatan, kekaguman yang akan Tuhan yang luar biasa. Nggak terjadi mujizat. Ini saya cuplik dari Perjanjian Baru. Ketika Yesus pulang ke kampung halamannya, orang-orang di sana kan sering mendengar perbuatan Tuhan, perbuatan Yesus yang ajaib. Mujizat-mujizat yang dilakukannya di kota-kota yang dia singgahi, yang dia lalui. Ketika sampai ke kampung halamannya, mereka berkata, lah ini kan anak Maria. Ini kan saudaranya Yoses. Ini kan saudaranya Simon. Ini kan saudaranya anak-anak saudara-saudara anak jasmaninya Maria. Ini kan saudaranya Yakobus. Dia kan bapaknya kan tukang kayu gitu ya. Ketika mereka nggak melihat Yesus dengan kekaguman yang sebagaimana seharusnya, Alkitab bilang Markus 6 ayat 5. Di situ dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kehilangan kekaguman dan menganggap, ini mah orang biasa. Ya. Kalau di luar sana menganggap Yesus adalah manusia biasa, itu kan pendapat mereka, silahkan aja. Dan konsekuensinya adalah nggak ngalami apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa dia adalah Allah, dia juru selamatnya hidup. Dia Tuhan yang dahsyat gunung batu keselamatan kita. Maka percayalah, perkara-perkara dahsyat akan dialami. Katakan amin. Tapi begitu kita menganggap dia biasa, nggak ada apa-apanya, ya udah, nggak ngalami apa-apa juga. Tapi saking luar biasanya ya, di situ dikatakan ia tidak dapat melakukan satu mujizat pun
kecuali menyembuhkan. Lihatin, sampai dibilang gak bisa melakukan satu mujizat pun saking dahsyatnya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Karena saking dahsyatnya. Diakui tidak bisa melakukan satu mujizat pun, tapi masih ada terjadi sesuatu yang dahsyat. Saking luar biasa. Oke, itu yang saya mau sampaikan yang pertama ya. Ketika seseorang udah kehilangan kekaguman akan perbuatan Tuhan, meragukan perbuatan Tuhan, itu sama dengan ketika orang itu sudah mengeraskan hatinya akan perkataan Tuhan. Yang kedua, adalah ketika seseorang sudah tidak lagi menyadari relasi yang ia jalin bersama Tuhan. Udah gak menyadari relasi apa yang kita jalin selama ini. Tuhan udah kita anggap udah dianggapnya mungkin orang lain gitu ya. Tapi kalau kita tahu sih relasi apa yang kita jalin, wow sebenarnya luar biasa loh. Mazmur 95 ayat 7a. Nah di sini udah ada ya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah itu. Kalau aja kita menyadari bahwa Tuhan kita tuh gembala kita dan kita tuh dombanya. Oh ini luar biasa. Nah, kadang ada hamba Tuhan kan suka nanya kan, menurut kamu Tuhan itu gambarannya seperti apa gitu ya. Ternyata ketika dilakukan survei ternyata jawabannya macam-macam loh Bapak Ibu Saudara. Oh gini Pak, Tuhan itu seperti, ya ada yang bilang seperti lampu Aladin ya, cuma saya nggak mau jelaskan itu. Tuhan itu seperti kartu ATM Pak. Kalau lagi butuh, saya tinggal keluarin kartunya dan berharap isinya saldonya banyak. Tuhan aku lagi butuh ini, dan dia gesekkan itu, dan dia berharap ada saldo yang serentetan dan untuk keluar. Jadi menganggap Tuhan itu dibutuhkan pada saat yang dia perlukan. Dan dia berharap Tuhan bisa mencukupi apa yang dia butuhkan saat itu. Jadi ada yang menganggap Tuhan adalah seperti kartu ATM, tinggal digesek. Kemudian ada yang bilang lagi bahwa Tuhan itu seperti GPS katanya ya. Tidak tahu ya, karena GPS kita sering pakai ya untuk menunjukkan arah kalau kita mau ke sebuah tempat nggak tahu jalan. Nah sekarang kan paling gampang ya, anak-anak sekarang nih kalau disuruh buka map, cari jalan melalui map kertas atlas gitu ya, udah jarang yang bisa. Dulu saya paling senang buka map dan saya apalin, karena dulu kan nggak ada peralatan itu, karena saya sering jalan kan. Oh dari sini ke sini, oh posisi kita ada di sini. Nah kalau jalan ke sini, Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ada yang menganggap bahwa Tuhan adalah seperti GPS. Sudah tahu singkatannya GPS? Goblok pasti sampai. Oke. Enggak, saya enggak mau lagi jelasin. GPS adalah gini, membuka alat itu pada saat membutuhkan arah. Ketika udah dapat arah, kemudian apa kan? Dimatiin kan, udah nggak butuh lagi. Seringkali orang menganggap Tuhan tuh seperti itu. Hanya dibuka, hanya dicari pada saat dibutuhkan saja. Kalau udah tahu jalan, udah disimpan, aku udah nggak butuh kamu lagi. Kalau lagi ada maunya aja, baru dinyalakan. Ada juga orang yang menganggap bahwa Tuhan itu seperti CCTV di traffic light kan. Sekarang CCTV di traffic light kan di beberapa kota besar kan sudah pakai ya tilang elektronik itu kan. Sehingga waktu udah kalau ada kendaraan atau kita melintas dan menyadari ada lampu CCTV itu kan, kemudian kita berlaku sopan. Udah jangan main gadget. Biar nanti di fotonya kita nggak didenda, nggak lagi main gadget. Atau dianggapnya Tuhan itu seperti penjaga yang di gedung-gedung yang pakai lampu CCTV. Ruangan ini ada CCTV nggak? Oh ya udah kita baik-baik aja di sini gitu. Karena menyangka bahwa Tuhan adalah sebagai pribadi pengawas yang tujuannya mencari kesalahan. Dan kemudian ketika didapat kesalahan dia akan zoom dan denda. Nah kadang ada orang yang menganggap Tuhan kan seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa begitu banyak julukan-julukan Tuhan yang bukan yang kayak tadi. Julukan-julukan Tuhan yang dahsyat. Allah gunung batu keselamatan kita, Dia Bapa kita, Dia juru selamat kita. Dan yang luar biasa, ada satu yang membuktikan sebuah relasi. Tuhan adalah gembalaku. Wow.
Dan ketika Daud menuliskan itu, ketika pemazmur menuliskan tentang Tuhan adalah gembalaku, itu hasil sebuah perjalanan bersama Tuhan. Hasil sebuah pengalaman Daud pernah menggembalakan kambing domba yang gak banyak. Dan dia tahu banget kan. Jadi gambaran tentang sebutan Tuhan adalah gembala adalah latar belakangi oleh apa? Budaya dan konteks pada waktu itu. Banyak penggembala-penggembala ternak. Ya. Jadi sebelum menjadi raja, Daud kan pernah menjadi seorang penggembala. Dan dia tahu sekali Bapak Ibu Saudara, hubungan gembala sama dombanya, dan dia tahu hubungan Tuhan terhadap dirinya. Sama seperti dia terhadap domba-dombanya, bahkan lebih dahsyat gitu ya. Nah, apa tugas seorang gembala zaman dulu? Daud tahu banget ketika dia membawa domba-dombanya ke padang rumput, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia tahu kesalahan dia bawa gembala-gembalanya untuk dipuaskan, untuk diberinya makan. Tetapi kadang-kadang suasana sangat tidak aman karena ada binatang liar, ada binatang buas yang mencoba mengancam kawanan dombanya. Dan apa yang terjadi? Daud gak membiarkan si singa dan beruang itu untuk menyentuhnya. Kalaupun ada yang pernah diambil, ada yang pernah dimakan, dikejar, kita tahu, dirobek-robek. Itu mulut singa dan beruang. Dan dia menyadari Tuhan yang dia miliki adalah gembala, bahkan jauh seperti dia terhadap domba, kambing dombanya. Tuhan sang gembalanya tahu sekali memperlakukan Daud sebagai domba gembalaannya. Bahkan ketika dikejar-kejar ada rasa tenang. Ketika mau dibunuh sama Saul ada rasa tenang ketika dia tahu Tuhan gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Wow, dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Oke, Mazmur 23 memberikan suatu gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur yaitu Daud. Tuhan sebagai gembalanya dan Daud menempatkan diri sebagai dombanya. Ya, jadi secara singkat Mazmur 23 bukannya mau membahas Mazmur 23, tetapi di situ karena Daud sadar dia punya Tuhan yang adalah gembalanya, maka di situ dikatakan ada rasa puas, ada rasa aman, ada rasa yakin yang dialami Daud karena dialah domba dan Tuhan gembalanya. Nah, salah satu yang menarik tentang hubungan domba terhadap gembala adalah domba berjalan berdasarkan akan mendengar suara gembalanya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi relasi ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita domba gembalaannya, Alkitab mencatat di Matius 10 ayat 3 sampai 5, di situ jelas dikatakan domba itu hanya berjalan dengan mendengarkan suara gembalanya. Dulu kalau nggak salah pernah kan ditayangkan satu klip video kan. Itu terjadi di zaman sekarang. Ketika orang-orang masih menggembalakan, kalau nggak salah waktu itu yang khotbah Marbun ya kalau nggak salah. Di situ diceritakan, ada cuplikan klipnya kan. Para gembala membawa domba-dombanya berkumpul di tanah lapang di padang berumput hijau untuk makan gitu ya. Nah itu kan bercampur kan, domba kan bentuknya sama. Warnanya mirip-mirip semua. Itu kalau udah kecampur, ya jadi pertanyaan gimana misahinnya masing-masing. Ternyata pas giliran pulang, itu gembala tinggal nyanyi dan memanggil, memperdengarkan suaranya. Dan otomatis itu si domba-dombanya itu berpisah satu sama lain dan kemudian mengikuti gembalanya masing-masing. Karena domba berjalan hanya dengan mendengar, berjalan dengan mengikuti suara gembalanya. Nah sekarang apa jadinya kalau si domba mengeraskan hatinya terhadap perkataan gembalanya? Nyasarlah, tersesatlah, terperosoklah. Nah ketika Tuhan memberikan pesannya itu kepada kita, Tuhan gak mau kita terperosok. Tuhan gak mau kita tersesat. Tuhan cuma pesan jangan keraskan hatinya. Jangan menutup diri dari suaraku. Karena modal kamu hanya berjalan dengan mendengarkan suara Tuhan. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bicara sampai hari ini, polanya masih tetap sama. Hanya dengan mendengarkan suara Tuhan. Dan tantangannya adalah gini, dunia yang kita tinggali ini terlalu bising. Ada banyak suara, ada banyak hal yang bisa mendistraksi kita untuk tidak
Oh, tidak berfokus sama perkataan itu. Kenapa? Ada banyak tawaran. Dunia punya suara, media sosial punya suara. Suara manakah yang kita dengar? Dunia menyuarakan. Bahkan ada suara-suara yang terdengar sangat rohani dan sangat indah. Dan ini menarik perhatian sekali. Tapi tetap konsentrasi. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan keraskan hati kita. Mengeraskan hati adalah ketika kita berfokus untuk mendengarkan suara-suara yang jauh lebih menarik menurut kita. Wow. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat tentang peristiwa murid-murid Yesus waktu diombang-ambingkan oleh angin badai di Danau Galilea malam itu. Mereka kan begitu sibuk kan, itu gelombang begitu besar. Mereka harus mencoba mengeluarkan air dari perahu mereka, kalau enggak kan tenggelam. Mereka mengeluarkan, belum lagi terpaan angin, dihempas sana sini. Dan ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu Yesus ngomong begitu, apakah gelombangnya udah berhenti belum? Nah ya, pertanyaan loh, waktu Yesus ngomong gitu gelombangnya udah berhenti belum? Belum. Itu masih hempasan angin, bunyi badai, bunyi air ombak, bunyi terpaan kepada perahu dan begitu bising. Dari sekian banyak murid Yesus, Petrus dengar suara Yesus. Tuhan, apabila itu engkau, suruh aku berjalan, suruh aku datang kepadamu, berjalan kepadamu. Kemudian dia dengar di tengah hempasan, di tengah suara yang begitu bising, dia mendengar sayup-sayup Yesus berkata, datanglah. Segeralah dia mengeluarkan kaki dari perahu dan berjalan di atas air. Hari-hari ini kita butuh mujizat, katakan amin Bapak Ibu. Hari-hari ini kita butuh berjalan di atas air dalam tanda kutip. Modalnya adalah jangan keraskan hati kita akan perkataan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi sama Petrus, kenapa dia bisa berjalan? Dan jangan berkata, tapi kan dia jatuh. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Petrus ngalami trial and error, tapi dengan dia berjalan gak pernah ada lagi orang yang bisa berjalan, orang biasa yang berjalan di atas air. Semua diawali ketika dia mendengar suara Tuhan. Apa jadinya kalau Petrus mengeraskan hatinya? Gak terjadi apa. Gak pernah mendengar, gak pernah berjalan di atas air. Melawan hukum alam, dahsyat itu Bapak Ibu. Jadi di tengah apapun yang sedang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan mau menyampaikan perkataan kepada kita. Tapi melalui pesannya Tuhan mengatakan gini, jika kau mendengarkan perkataanku, jangan mengeraskan hatimu seperti waktu di Meriba. Jangan kau enggak menyadari akan penyertaanku yang luar biasa dan jangan engkau mengeraskan hatinya ketika aku sedang berbicara. Wow, ya sayangnya gini Bapak Ibu Saudara, enggak sedikit orang percaya lewat pesannya ini, enggak sedikit yang mengeraskan hati. Jadi apa yang disebut mengeraskan hati? Ketika mengabaikan perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib, perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Ketika memilih untuk berjalan sendiri dan lebih mendengar suara-suara lain yang lebih benar. Apa yang disebut mengeraskan hati akan suara Tuhan ketika merasa benar sendiri menurut pemikiran diri sendiri. Apalagi yang disebut dengan mengeraskan hati ketika keadaan mengaburkan pemikiran orang-orang percaya dan membiarkan perasaannya mendikte tindakan mereka. Itu adalah tindakan-tindakan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan. Padahal kita butuh firman Tuhan untuk melatih diri kita untuk menjadi lembut. Ibrani 4 ayat 12. Kita udah hafal ya. Firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ya sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Waktu kita latih itu, kita akan terbiasa untuk mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan klop selalu dengan firman Tuhan. Karena suara Tuhan adalah firman-Nya itu sendiri. Ketika kita membiasakan membangun diri kita lewat perkataan firman Tuhan, kita sedang melembutkan hati kita sebetulnya. Untuk belajar tangkap sesuatu ketika suara itu muncul. Di tengah dunia yang begitu bising.
Nah, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Ayat 7, Mazmur 95 ayat 7b. Tadi kan 7a, sekarang 7b. Ya. Oke, di sini katanya, di sini dikatakan pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8 kan jangan keraskan hatimu. Nah, tapi yang saya mau tekankan pada hari ini. Pada hari ini dalam bahasa aslinya adalah yom. Yom berbicara bukan hanya pada hari Selasa tanggal 22. Yom itu bukan hanya berbicara pada hari ini Selasa tanggal 22 aja. Tapi ternyata kata yom adalah berbicara pada detik ini. Karena detik ini bisa berlalu kan. Pada saat ini, di ruangan ini, ketika engkau dengar perkataan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena detik ini akan berlalu, menjadi detik kemudian. Detik yang terus berjalan. Perkataan pada hari ini, bukan juga pada Selasa aja. Kata yom itu berbicara setiap hari, setiap saat, di setiap kesempatan. Tuhan selalu berbicara dan jangan keraskan hatimu. Detik, menit, jam seperti remeh. Tapi hasilnya ketika detik ini kita mengeraskan hati kita, ada hasil fatal. Ketika bangsa Israel di titik Masa dan Meriba, ketika mereka mengeraskan hatinya, hasilnya adalah perjalanan 40 tahun. Dan udah 40 tahun mereka nggak masuk tanah yang dijanjikan. Kejadiannya hanya mungkin beberapa jam di Masa dan Meriba. Mereka mengeraskan hati mereka. Hasilnya fatal. Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang lembut. Saya juga mau tutup dengan ini. Aduh, nutupnya banyak apa? Ya, saya mau tutup dengan ini. Pernah dengar di dalam Wahyu 3 ayat 20. Yesus berkata, aku mengetuk di muka pintu. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Aku mengetuk di muka pintu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yang luar biasa kalau Yesus sopan. Dia ngetuk, nunggu ada yang membukakan. Dia gak pernah memaksa kita untuk buka hati. Tapi dia akan terus berbicara dan dia mengetuk kita yang buka hati. Nah, yang saya mau ceritakan adalah gini. Wah, waktunya udah hampir habis, tapi saya mau ceritakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau ke toko buku rohani, pernah melihat kan gambar Yesus lagi ngetok pintu kan. Itu gambar itu adalah gambar terkenal, bukan hasil artis lokal kita, tapi itu digambar oleh Malcolm Hunt. Yang Yesus lagi ngetok di pintu. Waktu dia selesai melukis gambar itu, Yesus mengetok pintu, dia begitu bangga. Dia perlihatkan sama teman-temannya, aku puas banget gambar ini ketika Yesus mengetok pintu. Dan teman-temannya melihat, wow benar, lukisanmu hebat, nggak ada cacat. Begitu rapih, begitu lengkap, begitu sempurna lah istilahnya gitu, saking bagusnya ya. Tapi sebetulnya dia lagi mencoba memperlihatkan sesuatu sama temannya, adakah yang jeli gitu. Ternyata ada satu teman yang jeli. Oh, lukisanmu kurang sempurna. Waktu Yesus mengetuk di muka pintu, handle-nya kamu nggak lukis, kamu lupa ya. Lalu Malcolm berkata, aku nggak lupa, aku sengaja tidak melukis handle-nya, karena itu bukan bicara pintu rumah, ini bicara pintu hati, hanya dibuka dari dalam, karena itu hati. Yesus nggak pernah maksa orang, dia hanya mengetuk. Yesus nggak pernah pakai handle buka, enggak, dia mengetuk, menunggu sekiranya ada orang percaya membukakan pintu dari dalam. Nah, Tuhan lewat pesannya lagi bilang sama kita. Dia selalu mengetuk, dia selalu berbicara. Dia selalu rindu untuk mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang dahsyat. Yang dibutuhkan adalah jangan keraskan hati kita. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.